Serangan besar-besaran kembali mengguncang Timur Tengah. Pada Kamis malam waktu setempat, wilayah selatan Israel diserbu rentetan rudal hipersonik yang diluncurkan dari jalur Gaza. Brigade Jihad Islam Palestina dan sayap militer Al-Quds mengklaim bertanggung jawab atas operasi ini, yang disebut sebagai balasan terhadap agresi Israel di Gaza selama beberapa pekan terakhir. Rudal-rudal yang diluncurkan kali ini bukan sembarang proyektil. Laporan dari media Al-Mayadeen menyebutkan bahwa senjata yang digunakan adalah rudal hipersonik, rudal yang mampu melaju lebih cepat dari kecepatan suara dan menembus sistem pertahanan tercanggih sekalipun. Beberapa rudal berhasil dicegat oleh sistem Iron Dome, namun sebagian lainnya menghantam langsung fasilitas vital militer Israel. Salah satu ledakan terbesar terjadi di pusat kota Sderot, wilayah yang berdekatan langsung dengan perbatasan Gaza. Fasilitas komunikasi, pos militer, dan tempat penyimpanan logistik dilaporkan menjadi sasaran utama. Kebakaran hebat terjadi, memicu ledakan sekunder dari dalam gudang senjata. Serangan ini memicu gelombang kepanikan luas di kalangan warga Israel. Sirene serangan udara terdengar tanpa henti, membelah langit malam. Ribuan warga sipil di wilayah selatan Israel dievakuasi ke tempat perlindungan bawah tanah. Laporan sementara menyebutkan belasan warga mengalami luka ringan akibat serpihan dan benturan saat proses evakuasi. Namun serangan tidak hanya terjadi dari udara. Di darat, Brigade Al-Quds juga meluncurkan operasi militer terhadap kendaraan lapis baja Israel di sekitar Han Younis. Sebuah buldozer Israel berhasil dilumpuhkan dengan granat kejut yang dilempar dari jarak dekat. Aksi ini memicu bentrokan sengit antara pejuang Palestina dan pasukan Israel di sepanjang perbatasan. Kontak senjata berlangsung selama lebih dari 1 jam. Senjata ringan dan granat tangan digunakan dalam bentrokan yang menelan korban jiwa di pihak Israel. Militer Israel belum merilis data resmi mengenai jumlah korban. Namun laporan tidak resmi menyebutkan sedikitnya 3 tentara tewas dan beberapa lainnya mengalami luka berat. Dari Gaza Utara, Brigade Martir Al-Aqsa juga meluncurkan mortir berat ke arah konvoi pasukan Israel. Beberapa kendaraan lapis baja dilaporkan mengalami kerusakan serius. Taktik hit and run digunakan oleh milisi Palestina untuk menghindari serangan balasan dari udara. Satu insiden mencolok terjadi saat militer Israel mencoba mengevakuasi seorang komandan yang terluka parah. Sebuah helikopter medis sempat dikerahkan, namun terpaksa menghindari pendaratan setelah ditembaki dari sisi Gaza. Insiden ini menunjukkan bahwa wilayah udara di perbatasan pun kini tak lagi aman sepenuhnya bagi Israel. Lebih lanjut, rudal hipersonik yang diluncurkan Palestina juga menghantam pusat komunikasi militer Israel di wilayah Netivot. Kerusakan sistemik menyebabkan gangguan dalam koordinasi pasukan darat. Sejumlah unit dilaporkan bergerak tanpa perintah dari markas besar selama lebih dari 1 jam. Sebagai balasan, Israel meluncurkan puluhan serangan udara ke berbagai titik di Gaza. Beberapa bangunan sipil dilaporkan hancur, meskipun pihak militer menyebut target mereka adalah lokasi peluncuran roket dan terowongan militan. Namun, banyak posisi yang sudah dikosongkan sebelum jet Israel tiba di lokasi. Dalam perkembangan mengejutkan, sebuah drone pengintai Israel berhasil ditembak jatuh oleh militan Palestina menggunakan sistem pertahanan portabel. Ledakan di udara disambut sorak-sorai oleh warga Gaza, yang selama ini menjadi saksi dominasi penuh Israel di udara. Di tengah situasi ini, rumah sakit di Gaza dilaporkan mulai kewalahan. Jumlah korban luka terus bertambah. Meski demikian, sejumlah pejuang Palestina tetap memilih kembali ke garis depan setelah mendapatkan perawatan medis seadanya. Dalam konferensi pers darurat di Tel Aviv, militer Israel mengakui bahwa serangan terbaru ini menunjukkan adanya perubahan dalam kekuatan tempur militan Palestina. Efektivitas Iron Dome dipertanyakan publik, dan tekanan terhadap pemerintah Israel meningkat. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Meski sejumlah negara mendesak gencatan senjata, hingga kini belum ada resolusi resmi yang dihasilkan. Negara-negara besar masih terbelah dalam menyikapi eskalasi konflik ini. Dari lapangan, semangat perlawanan milisi Palestina terus berkobar. Rekaman radio dari medan pertempuran berisi seruan untuk membalas setiap serangan dan mempertahankan Gaza hingga titik darah terakhir.
Pemerintah Israel mulai mengevakuasi warga dari kota-kota selatan. Sekolah-sekolah ditutup dan diubah menjadi tempat perlindungan. Ratusan keluarga dipindahkan ke lokasi yang dinilai lebih aman di wilayah tengah dan utara Israel. Kekhawatiran kini merambah ke potensi eskalasi regional. Intelijen Israel memperingatkan kemungkinan pembukaan front baru oleh Hizbullah dari Lebanon Selatan, serta gerakan-gerakan militan di tepi barat yang mulai menunjukkan aktivitas militer. Kini, fajar telah menyingsing di Gaza. Namun asap masih membumbung dari bangunan yang rata dengan tanah. Pasukan Israel terus menggempur. Milisi Palestina tak menunjukkan tanda akan mundur. Kedua pihak kini telah memasuki babak baru. Perang terbuka yang lebih luas, lebih brutal, dan lebih berbahaya. Konflik ini belum menunjukkan tanda mereda. Gencatan senjata belum tercapai. Dan dunia hanya bisa menyaksikan. Konflik yang awalnya berpusat di jalur Gaza diperkirakan akan meluas. Badan Intelijen Israel, Shin Bet, dan mitra regionalnya mengeluarkan peringatan dini akan kemungkinan serangan lanjutan dari wilayah Lebanon Selatan dan tepi barat. Kelompok Hizbullah di Lebanon disebut telah memindahkan rudal-rudal jarak menengah ke dekat perbatasan utara, sementara kelompok bersenjata di Jenin dan Hebron dikabarkan mulai bergerak. Analis pertahanan menyebutkan bahwa koordinasi lintas front ini dapat membuka babak baru dalam konflik, menjadikan Israel harus menghadapi serangan dari 3 arah sekaligus. Pemerintah memperketat keamanan di perbatasan utara dan menetapkan siaga tinggi di sejumlah kota besar. Meski belum ada serangan langsung, ketegangan meningkat pesat. Israel kini menghadapi bukan hanya ancaman militer, tetapi juga tekanan psikologis besar dari kemungkinan front kedua dan ketiga terbuka dalam waktu dekat. Saat matahari mulai terbit di ufuk timur, suara ledakan dan tembakan masih bergema di sepanjang jalur Gaza dan wilayah Israel Selatan. Asap hitam menutupi langit pagi, sementara puing-puing bangunan masih menyala di beberapa titik. Jalan-jalan kosong, hanya suara sirene dan drone pengintai yang terdengar. Warga Gaza berjalan perlahan melewati reruntuhan untuk mencari keluarga mereka yang hilang semalam. Sementara di sisi Israel, tank dan pasukan tambahan mulai bergerak menuju perbatasan. Tidak ada lagi keraguan, konflik ini telah melampaui batas bentrokan terbatas. Ini adalah babak baru dari perang terbuka. Milisi Palestina telah menunjukkan kekuatan dan strategi baru, sementara Israel tengah berjuang menjaga reputasi dan kekuatan militernya. Dunia menahan napas, namun fajar ini tak membawa harapan. Hanya pertanda bahwa malam yang telah berlalu adalah awal dari hari-hari yang lebih gelap.